Tema 7. Peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2. Peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Pembelajaran 2. Simaklah dialog Benny dan Ayah berikut ini. Ayah, tadi sewaktu kita datang, di daun-daun cengkeh dan rerumputan terdapat titik-titik air. Kemana perginya titik-titik air itu? Mengapa sekarang tidak ada lagi? Itu namanya embun. Tadi ketika kita datang masih pagi, jadi masih banyak kita jumpai embun di dedaunan. Sekarang sudah siang, embun-embun itu menguap terkena panas sinar matahari. Peristiwa ini disebut penguapan. Proses penguapan embun terjadi dengan bantuan energi sinar matahari dan angin. Akibat panas dari sinar matahari, air menguap menjadi uap air. Oh begitu. Energi panas atau kalor memiliki peran utama dalam proses penguapan tersebut. Energi panas dapat mengubah suhu benda dan dapat mengubah wujud benda. Untuk menyelidiki bahwa kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda, lakukan percobaan berikut. Untuk menyelidiki bahwa kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda, lakukan percobaan berikut. Alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan ini adalah es batu, mangkuk, dan palu atau martil. Langkah pertama, pecahkan es hingga berukuran kecil-kecil. Letakkan beberapa potong es di mangkuk. Langkah kedua, letakkan es tersebut di bawah panas terik matahari. Biarkan es selama 5 menit. Amatilah perubahan pada es. Kesimpulan hasil percobaan. Adanya perubahan suhu pemanasan dan pendinginan dapat mengakibatkan perubahan wujud benda. Pada saat zat menerima atau melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Benda dapat mengalami perubahan wujud yaitu mencair, karena adanya pemanasan. Peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda cair karena adanya pemanasan disebut mencair. Contoh lain peristiwa mencair sebagai bentuk perubahan wujud benda karena kalor atau panas adalah sebagai berikut. 1. Mentega dipanaskan. 2. Logam dipanaskan pada suhu tinggi. 3. Lilin dipanaskan. Banyak peristiwa terjadi turut mengiringi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Peristiwa yang terjadi menjadi catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Bacalah teks yang berjudul Peristiwa Menjelang dan Sesudah Pembacaan Teks Proklamasi berikut ini. Peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan oleh antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua maupun di antara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya, terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Suparjo, menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta atau tempat Ahmad Suparjo bekerja. Di tempat itu, mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan sampai dengan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pukul 04.00 waktu Indonesia Barat dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat.
Adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan sebagai berikut. 1. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. A. Para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Wartawan kantor berita Damai atau sekarang kantor berita Antara, Syahrudin berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio, Waidan B. Palenewen. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada F. Wush untuk segera disiarkan melalui radio. C. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Harian Suara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. D. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. 2. Sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut. Rapat raksasa di lapangan Ikada atau Ikatan Atletik Jakarta, Jakarta pada tanggal 19 September 1945 menyambut kemerdekaan. Usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Peristiwa pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah yang menjadikan bangsa Indonesia merdeka dan berdaulat. Seluruh rakyat Indonesia pun menyambut dengan penuh kegembiraan. Ayo, tularkan semangat kemerdekaan dengan menyanyikan lagu Hari Merdeka ciptaan H. Muchtar. Hari Merdeka
Dapatkah kamu melakukan gerak tari diiringi lagu Hari Merdeka di atas? Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Penampilan gerak tari akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya. Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Musik dapat mengatur tempo gerak sebagai pengiring, memberikan suasana, dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Selain musik atau iringan tarinya, keindahan gerak tari juga dapat dilihat dari pola lantai saat penari memeragakan gerak tari. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat ke satu tempat yang lain pada saat melakukan gerak tari. Menurut jenisnya, ada 3 bentuk karya tari yang perlu kamu ketahui sebelum kita lebih lanjut membahas tentang pola lantai. Pada bentuk karya tari tunggal, karya tari berpasangan, dan bentuk tari kelompok. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa perbedaan bentuk karya tari tunggal, berpasangan, dan kelompok? Perbedaan yang mendasari terhadap karya tari tunggal, berpasangan, hingga kelompok adalah A. Pada karya seni tunggal, penari yang menari dari seni tari tersebut berjumlah sebanyak 1 orang. B. Pada karya seni tari berpasangan, penari yang menari dari seni tari tersebut berjumlah sebanyak 2 orang. C. Pada karya seni dari kelompok penari yang menari dari seni tari tersebut berjumlah sebanyak 1 kelompok atau lebih dari 2. 2. Bagaimana pola lantai pada karya tari tunggal, berpasangan, dan kelompok? Tunggal, tegak lurus, miring lurus. Berpasangan, berjajar, sejajar. Kelompok, lingkaran, persegi, segitiga, tegak lurus, dan lain-lain. Kembali dengan peristiwa proklamasi. Dengan mengetahui peristiwa proklamasi, kita menjadi makin mengetahui bahwa diperlukan usaha keras dan pengorbanan yang besar untuk meraih kemerdekaan dan membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pelajaran yang dapat kita petik adalah kepentingan bangsa, negara adalah yang utama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam lingkup yang lebih kecil atau dalam kehidupan bermasyarakat, kepentingan umum harus diutamakan daripada kepentingan pribadi. Dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham tentang materi yang disampaikan? Jika ada yang belum jelas, kamu dapat menanyakannya kepada orang tuamu ya.